Tombak korowelang jenis kedua ini juga tidak kalah istimewanya dalam hal tempaan maupun pamornya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kita masih melanjutkan ya membahas tentang tombak korowelang ya. Dan ini milik salah seorang kolektor Surabaya yaitu Mas Kris ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, yang di video sebelumnya kita bahas yang satu ini sudah kita bahas ya, yang korowelang yang bentuknya bodinya seperti ular ya, jadi hewan ular. Sekarang kita yang jenis satunya lagi, korowelang yang satunya lagi ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah milik Mas Kris ya, jadi beliau ini masih muda tapi sudah punya koleksi banyak ya. Nah, kebetulan Mas Kris ini juga suka ya kita bikin video ya, membagi jadi pengetahuannya tentang koleksi-koleksinya. Jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi ke channel Mas Kris ini ya, yaitu Kawan Sejati ini ya. Dan nanti silahkan aja, bisa aja review koleksi-koleksinya, beneran bagus-bagus ya. Nah, sekarang kita lanjut bahas ini ya. Nah, sekarang ada satu lagi ya, jadi jenis tombak korowelang ya. Nah, ini yang memang bentuknya kayak tombak ya, tapi tetap kalau teman-teman di dunia Tosan Aji menyebut tombak ini sebagai tombak korowelang ya. Ini juga sudah sangat sepuh ya, jauh lebih sepuh dari yang sebelumnya ya. Karena kemungkinan besar Mataramnya Mataram Senopaten ya ini ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, looknya cukup unik ya, mungkin langsung ada yang mengenali ya. Jadi cukup langka juga ya ini ya. Looknya seperti kalau di keris itu Murmo Malelo ya, yang paling bawah yang besar, tambah ke atas semakin kecil, semakin mengecil. Jadi jarak looknya itu semakin mengecil. Kalau di perkerisan itu nyebutnya look Murmo Malelo, dan itu adalah salah satu jenis look yang cukup langka ya. Nah, ini untuk detailnya seperti apa? Ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongkonya ya. Jadi ini warongkonya jenis scan ya. Jadi ini memang tombak pusaka dengan warongko yang dipesan secara khusus ya. Karena memang biasanya kalau zaman dulu itu pakai penutup tombak yang atas itu warongko sama landian yang panjang itu ya. Cuma di era sekarang agar mudah dibawa kemana-mana, biasanya dibikinkan juga warongko scan seperti ini ya, agar mudah dibawa. Dan yang jelas ini sangat luar biasa ya warongkonya ya, karena ini memang diukir cukup halus juga ya, cukup dalam ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya. Nah, ini adalah detail bilah dari tombak korowelang ini ya. Ini memang perkiraan dari era Mataram juga, tapi Mataram Senopaten ya ini ya. Ini lebih sepuh ya, atau awal ya. Atau bisa juga mungkin Pajang ya. Jadi memang agak mirip ya. Apalagi ini memang looknya unik ya. Jadi yang istimewa ini adalah kalau teman-teman lihat itu looknya yang paling bawah itu paling renggang, paling istilahnya renggang banget ya. Semakin ke atas semakin merapat ya, terus semakin kecil ya. Jadi looknya ya, kalau dalam dunia perkerisan itu disebut Murmo Malelo ya, look Murmo Malelo atau keris Murmo Malelo kalau di perkerisan. Dan itu salah satu jenis look yang cukup langka ya. Dan ini memang sangat luar biasa ya. Tombak pusaka yang diperkirakan dari era Mataram Islam ini memiliki pamor ngulit semongko ya, atau seperti kulit semangka ya. Nah, di antara garis-garis yang membentuk pamor itu ada garis yang seperti ular ya, ada yang disebut naga juga ya. Nah, itu yang kelihatan kayak kepalanya ya. Dan tombak ini memiliki ukuran yang di atas ukuran normal ya, jadi ukurannya tidak umum, cukup besar ya. Dan sepertinya ini memang dipesan secara khusus ya oleh orang tertentu di zaman dulu ya. Karena ini kalau kita lihat untuk materi bahan dan tempaannya ini sangat bagus ya. Jadi di sini kita tidak menemukan bagian yang lungkup ataupun begat wojo ya.
Dan mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Socaning jiwangganiro jer ketara lamun pocapan pasti. Lumuh kasor kudu unggul, sumengguh sesongaran. Yen mangkono kena ingaran katungkul. Mata hati dalam jiwamu pasti selalu kelihatan kalau berbicara. Tidak mau kalah harus menang, merasa bisa menyombongkan diri. Kalau demikian itu dapat disebut terlena.